complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampailah kita untuk seri pertama di Losail Qatar, tepatnya di tim baru bersama Asep Surasep Ducati Lenovo. Dan kali ini seri pertama karena kemarin di kolom komentar bahwa banyak banget yang nyambutin untuk kita tetap ngelakuin pengembangan karena kayak kita seakan-akan dibikin rough banget. Makanya gue berinisiatif kita bakal ngetes dulu nih kira-kira di seri kali ini apakah kita bakal tampil bagus atau malah justru sebaliknya. Nah, kalau misalkan kita tampilnya dengan sangat buruk, kita kemungkinan bakal ngelakuin pengembangan aja. Tapi dengan syarat kita hanya ngelakuin pengembangan di bagian anti wheel aja, dan itu aja, nggak ada yang lain. Ibaratnya biar semua performanya di antara Asep dengan pembalap lainnya itu setara, nggak ada perbedaan yang jauh. Jadi kita bakal ngesetarain performa dari masing-masing rider dengan Asep Surasep supaya balapannya itu berjalan imbang dan nggak ada yang terlalu dibikin overpower. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi race, tepatnya di GP Qatar, seri pertama di sirkuit Losail. Oke, here we go. Greetings to all our viewers from the peninsula of Qatar. The spotlights that light up the Losail circuit are on, and any moment now, the MotoGP bikes will be revving their engines. Sampailah kita di starting grid untuk balapan Qatar kali ini, dan di sini si Franco Morbidelli bakalan start dari posisi pertama, tepatnya di row pertama juga. Sementara di posisi kedua ada Miguel Oliveira dengan KTM Factory, di mana Miguel kali ini dengan Franco Morbidelli kayaknya mereka berdua bakal tampil dengan semaksimal mungkin karena dari akhir seri di musim 2020 itu mereka tampilnya luar biasa cuy. Nah, kali ini Alex Marquez bakalan start dari posisi ke-16, dan kita hari ini sayang banget kita nggak bisa untuk tembus ke Q2 kemarin karena emang kemarin itu kita lagi adaptasi dan hanya bisa untuk start dari posisi ke-18, 2 posisi di belakang dari Alex Marquez. Dan gak tau kenapa di sini kayaknya gue penasaran nih, kira-kira bisa nggak sih kita balapan, maksudnya balapan dengan sangat bagus dengan sedikit perubahan sistem dimana kita nggak terlalu menggunakan full elektronik, justru kita bakal pangkas zuy. Jadi makanya kali ini kita benar-benar harus beradaptasi untuk balapan dengan pengurangan elektronik serta nggak ada pengembangan, kecuali nanti ini kalau misalkan kita tampil bagus kemungkinan kita nggak bakal lakuin pengembangan dan kita ya pasti tetap bakal kayak gini aja, kita nggak bakal naikin satu performa pun misalkan nanti kita balapannya bisa tampil bagus dan nggak masuk ke posisi podium. Tapi kayaknya mustahil sih karena ini merupakan seri pertama, apalagi di sini motor kita masih sering banget yang namanya wheelie, bahkan itu bisa membuat kita mengurangi kecepatan gara-gara adanya wheelie cuy. Tapi yang pasti kita nggak bakal menyerah karena pasti sesi kualifikasi bakal beda sama sesi race di setiap balapan. Oke, kali ini soft medium aja, semoga aja kita memiliki kompon ban yang awet karena ini mengingat tanpa adanya bantuan traction control itu tingkat keausan ban bakal lebih cepat terjadi kalau misalkan kita nggak pakai TGS yang full cuy. Makanya kita harus benar-benar hati-hati nanti kalau udah di exit corner supaya nggak terlalu full gas dan supaya juga ban kita nggak terlalu sprint. Jadi kalau gitu ini untuk persiapan MotoGP untuk Losail Qatar Grup X seri pertama musim 2021 dengan Ducati Lenovo dengan Asep Surasep. Oke, semangat. The riders are ready to compete on an amazing illuminated racetrack. Oke semua, ini dia secara sekelas MotoGP untuk seri pertama 2020 dengan bersama Ducati Lenovo and on the way. Ini dia pertarungan Ducati bersama Asep menjatuh posisi. Wah, kencang banget, gokil. Oke, bagus sekali. Di akselerasi nampaknya Ducati masih memiliki performa yang sangat-sangat jadi khas banget cuy. Oke, yang pertama kali melakukan overtaking 2 Yamaha, 3 Yamaha. Setelah kali ini Fabio Quartararo kembali melawan kita dan pakai Taka sirkuit yang tadi. Dan kali ini juga Zarco sebelah kiri kita overtaking kembali sekali. Dan akhirnya nice move Asep berhasil mengejar mengimbangi laju dari dua rival kita itu, Johan Zarco serta Fabio Quartararo yang ada di kita overtaking sekarang. Overtaking dan akhirnya nice. Bagus sekali, tinggal kembali kita mendekati Johan Zarco untuk posisi ke-8 dan akhirnya Ducati Lenovo berhasil tampil bagus dengan sekarang merangsak di posisi ke-10 sementara waktu mendapatkan Jack Miller rekan kita kembali berdua dengan Johan Zarco kita overtaking dua rival Ducati dan masih bisa overtaking Johan Zarco dan di akselerasi mampu ke Ducati Lenovo mengejar Jack Miller dan akhirnya kita overtake lagi tembus ke posisi, tapi sayangnya kita masih belum terlalu berani karena ini
engine brake yang nggak terlalu membantu untuk kita dengan sangat late braking. Kita menjadi sesi ketiga, kita overtaking Jack Miller dan sekarang langsung aja kita overtaking dari sisi kiri. Mampukah mengejar dan amaknya masih ada celah, kita peluang, ada peluang bagi Ducati Lenovo untuk akselerasi, tapi dengan akselerasi kita masih belum bisa mengimbangi aja Jack Miller, dan Jack Miller sangat kencang sekali, dia kencang sekali, bahkan kita nggak bisa mengimbangi Jack Miller akselerasi dengan cepat. Kita overtaking dari sisi kiri dan nampaknya kita salah ambil jalur tadi, sayang sekali. Oke, kita fokus ke fighting Marc Marquez serta Pol Espargaro berdua untuk posisi 6 dan ke-5, dan sementara Jack Miller kembali mengincar posisi ke-6 dari Marc Marquez. Dan kali ini kita main juga agak cukup berantakan, karena ini kita lagi beradaptasi karena bantuan elektronik nggak terlalu bagus weh. Oke, final corner dekati Marc Marquez dan Jack Miller berhasil melampaui, tapi sayangnya si Marc Marquez kembali melawan, dan saatnya kita juga harus ikut mengejar Marc Marquez untuk posisi ke-7, mencoba slipstream di trek lurus di main track. Loser kata overtaking Honda dan akhirnya mengejar Jack Miller, dan Jack Miller sekali kita overtaking di first corner, dan akhirnya nice move aset, tapi Jack Miller kembali melawan kita, tapi sayangnya si Jack Miller melebar dan kita memiliki peluang untuk mengambil celah yang paling dalam. Kali ini tikungan kedua kita ambil ke kiri dan akhirnya dekati Jack Miller lagi menuju tikungan ketiga. Sesaat lagi kita pasti bisa tembus ke posisi ke-6 dari Jack Miller. Ini dia baru dekati kita overtaking Jack Miller dan si karena masih belum bisa, masih berusaha mencari peluang. Nampaknya di sini kita hingga sekarang di lap kedua kita udah bisa berhasil dengan cukup bagus tembus ke 10 besar. Apalagi kali ini kita udah berada di posisi 7, yang berarti tinggal beberapa posisi lagi kita udah bisa masuk podium. Tapi kayaknya sih ini kalau kita ngeliat dari performa dari rival itu, makanya mereka semua sama-sama kencangnya dan semua kencangnya tuh stabil cuy, imbang. Tapi Jack Miller dan akhirnya bagus sekali Ducati Lenovo milik Asus berhasil mengalahkan Ducati Jack Miller dan Ducati Pol Espargaro dari posisi ke-5, dan kali ini Joan Mir, Alex Rins, Miguel Oliveira serta Franco Morbidelli menjadi list the way. Mereka berempat nampaknya kompak sekali. Mereka menyesuaikan performa yang sebenarnya ketika udah balapan di seri-seri akhir di musim 2020, di mana si KTM, Franco Morbidelli, kemudian Suzuki, mereka semuanya itu tampil kuat dan tampil bagus hingga akhirnya di Portimao. Yang menang adalah Miguel Oliveira meskipun dengan KTM Tech 3. Nah, kali tepatnya di sektor ketiga menjelang sektor keempat. Ini dia Pol Espargaro menjadi target kita yang bakal kita overtake untuk posisi ke-5 nantinya di sisa balapan, tepatnya di lap kedua akhir, tepatnya di final sektor menuju tikungan terakhir. Mampukah kita mendekati Pol Espargaro di main track seperti tadi mendekati Marc Marquez, yang mana si Marquez udah bisa kita kalahkan tadi ketika udah di penghujung top speed di entry corner tikungan pertama. Nah, kali ini akselerasi nampaknya ban belakang kita suhunya udah mulai tinggi. Ini yang berarti kayaknya kita hari ini kayak agak kurang nih pakai kompon ban main. Kita overtaking Pol Espargaro dan masih belum bisa. Dan Miguel Oliveira menjadi fast lap untuk lap ketiga kali ini. Tepatnya kita fokus ke fighting, kita pantang menyerah, gak boleh nyerah dari semua rival yang emang mereka semua lagi pamer. Mereka semua mentang-mentang pakai full elektronik, kita yang gak pakai full elektronik kita diremehin cuy. Tapi kita gak boleh nyerah, kita gak boleh pesimis, karena pasti bakal ada jalan kalau misalkan kita berusaha. Karena emang di seri Qatar kita emang jarang buat menang, apalagi di sini kita nggak ada pengembangan. Tapi nanti dari Austin hingga Argentina kita bakal coba ngelibas semuanya, karena emang di Argentina kita lebih memiliki situasi atau rasa yang klop dengan beberapa sirkuit tersebut. Kalau Austin kayaknya masih 50-50 kita bisa menang atau enggak, soalnya kalau di Argentina itu kita lebih, kalau di luar Eropa itu kita paling klop banget. Kalau di benua Amerika ya ini kita paling klop banget sama sirkuit Argentina, karena memang itu karakteristik sirkuitnya emang enak banget cuy, beda high speed corner dan juga banyak pengereman yang menuntut kita untuk hard braking. Tapi kalau kita mikir-mikir nih ya, dengan motor seperti ini kayaknya bakal susah loh. Ya, tapi pokoknya yang pasti kita bakal berjuang aja. Semoga aja kita berdoa dan terus berusaha agar bisa melampaui rival ketika udah balapan di Argentina Grand Prix di Termas Rio Hondo. Meskipun kemarin ada berita yang cukup menyedihkan, di mana si Argentina atau sirkuit Argentina di Termas Rio Hondo sempat kebakaran dan beberapa area pitnya juga kayaknya bakal direnov karena emang udah hangus terbakar sama si jago merah. Tapi yang wajib adalah kita harus terus berdoa supaya nanti untuk pengembangan atau pemulihan sirkuit Termas Rio Hondo cepat bisa dilakuin agar nantinya bisa menggelar balapan paling enggak ya di MotoGP musim 2021. Meskipun kali ini masih ada pandemi Covid, jadi kita berdoa aja semoga aja ini bisa tetap digelar meskipun ada Covid cuy. Menyerang Pol Espargaro tepatnya di lap keempat kali ini. Kita pertaiki Pol Espargaro dari sekarang nampaknya masih belum bisa di pengereman. Tunggal pertama
kita cukup lihat brake kita, nampaknya kita udah mulai bisa beradaptasi meskipun kita nggak pakai engine brake yang full, tapi kita nggak masalah. Dan nampaknya ban kita sebelah kanan di belakang, wah itu udah tergerus banget loh. Ditambah lagi dengan suhu yang tinggi, di lap keempat kali ini kayaknya kita bakal kesusahan untuk mengejar demi tembus ke podium ketiga. Karena emang ini jaraknya masih cukup jauh meskipun mereka berempat antara Do, Suzuki, kemudian Franco hingga Miguel. Mereka meskipun jaraknya rapat, tapi kalau kita untuk fokus mengejar mereka ini bakal kesusahan. Dan kita memiliki target, kita bakal finish aja di posisi kelima setelah mengovertake dan mengejar Pol Espargaro. Semoga bisa dan semoga nggak ada halangan karena emang di sini kita lagi berusaha ngejar, tapi kita juga bakal berusaha untuk lebih menghemat penggunaan ban belakang kita. Kalau bensin kayaknya ya insya Allah nggak habis lah ya. Ini dia tepatnya di sektor ketiga awal, tikungan ke-8 menuju ke 9 tepatnya sebelum tikungan cepat di tikungan ke-11. Mampukah Ducati Lenovo dengan Asep mengejar tepatnya di selepas tikungan menuju dengan 11 kali ini tepatnya fokus ke fighting. Dan Pol Espargaro kembali menjauh sayang sekali Ducati Lenovo sebelum bisa mengimbangi Ducati, bisa mengimbangi Repsol Honda ketika udah di tikungan cepat. Mulai akselerasi ketika udah tikungan cepat kayaknya kita kurang bagus nih, atau mungkin karena emang kita kurang tumpuan, atau mungkin karena kita salah ambil racing line, karena biasanya itu racing line benar-benar mempengaruhi kita cepat atau enggak ketika udah di akselerasi. Kali tepatnya di set terakhir sebelum main strike kita bakal coba untuk ngedeketin si Pol Espargaro. Semoga aja kita bisa memiliki peluang meskipun agak kesusahan. Nah kali ini akselerasi masih berusaha mencari celah, mampu Ducati Lenovo dengan Asep mengejar Honda milik Pol Espargaro dan tepatnya menuju lap kelima. Kali ini menuju tikungan pertama kita bakal hard braking untuk mencoba overtaking Pol Espargaro. Kita hard braking dan kita sama jalur malah dari kiri, tapi kita berhasil melawan si Pol Espargaro dan Pol Espargaro kembali memvp kita. Nampaknya Pol Espargaro sangat kuat sekali yang mendefense serangan dari Asep Surasa untuk posisi kelima saat ini. Ini dia akselerasi tepatnya menuju tikungan ketiga di tikungan cepat menuju trek lurus dan sayang overtaking Pol Espargaro perlahan mengejar, perlahan mencari peluang untuk overtaking dari segi langsung ke kanan dan makin masih belum bisa. Dan kondisi ban belakang kita sebelah kanan udah habis banget cuy, makin rawan nih. Ini jangan sampai nanti kita crash gara-gara kita terlalu ngepush, karena emang ini kondisi ban belakang kita bener-bener habis banget dengan kompon medium. Ini nggak biasanya loh, padahal dulu kita waktu menggunakan kompon medium itu dengan KTM nggak seboros ini. Kayaknya ini gara-gara kita nggak pakai TCS full dan juga karena ini motornya liar. Ada jadi set ketiga dekati Pol Espargaro. Dikit lagi pasti bisa dekati Pol Espargaro di akselerasi di tikungan ke-8. Fokus ke fighting, boleh mengejar. Ada peluang, ada celah kita overtaking dari si kanan, langsung kita overtaking Pol Espargaro. Kemudian side by side lagi di tikungan ke-10. Nampaknya Pol Espargaro mendefense kita dengan sangat kuat sekali. Sayang sekali Ducati Lenovo dengan Asep belum bisa mengovertaking Repsol Honda dengan redan yaitu Pol Espargaro hingga sekarang di sektor ketiga akhir. Tapi jadi tikungan ke-12 dan kita bakal coba overtaking nantinya si Pol Espargaro di track lurus, karena sekarang ini kita udah dekat dan jaraknya juga nggak terlalu jauh. Yang pasti nanti kita bakal coba untuk mencoba slip trim meskipun minim, tapi kita bakal coba aja, semoga aja ada kesempatan cuy. Ini dia dua tikungan terakhir di lap kelima sebelum tikungan terakhir di final sektor. Kita bakal buktikan bahwa kita bisa mengejar Honda meskipun dengan minim bantuan elektronik, apalagi anti wheelie sangat-sangat berpengaruh sekali. Ini dia akselerasi di trek lurus dan saja mengejar Pol Espargaro dengan cara strip trim meskipun jaraknya jauh, tapi kita tenang aja, gak masalah. Ducati udah lebih cepat daripada Honda di sini. Ducati Pol Espargaro dari si kanan kita overtaking Pol Espargaro dan akhirnya nice move. Kita hard braking dari Asep, luar biasa. Misalnya kita fokus dari serangan Pol yang ada di belakang. Dan kali ini ban kita udah mulai ngelesot. Dari tikungan kedua kembali lagi Pol Espargaro melawan kita. Saya hati-hati. Ini dia kembali berduel side by side di tikungan ketiga di high speed corner track lurus kembali. Kembali Pol Espargaro dari si kanan di entry corner. Tikungan keempat melampaui kembali Honda dan akhirnya kita berhasil kembali berdua. Dan kali ini Jack Miller serta Marc Marquez di belakang. Dekati kita, hati-hati. Nampaknya dua Honda, dua Ducati sangat tampil membuka berjuang demi nama timnya di sini. Aduh, malah lebar sekali. Kita malah kecolongan cuy. Hati-hati dari serangan di belakang. Marc Marquez kembali mendekat dan di set ketiga awal kali ini jangan sampai crash. Dan nampaknya Marc Marquez masuk, astaga, Jack Miller
kita ulang lagi, masih mengejar, kita fokus ke fighting tepatnya di sektor ketiga. Kita overtaking Marc Marquez dari si kanan dan baknya kembali berduel, dan Marc kembali melihat ke kiri. Kita overtaking dari si kiri dengan akselerasi dan baknya si Marc Marquez kembali memiliki peluang yang bagus dan diakselerasi di high speed corner tikungan ke-11. Kita masih bisa mengejar Marc Marquez dan tinggal satu sektor lagi. Bisakah kita memiliki momentum yang bagus untuk mengejar Marc Marquez demi posisi kelima kembali? Saya sekali kita kalah, kita nggak boleh kalah, kita harus bisa menang dari Marc Marquez untuk posisi kelima. Oke, keep fokus, keep fighting. 2 tikungan lagi sebelum garis finish, dan saatnya kita berjuang demi posisi kelima. Dan mampukah kita mendekati Marc Marquez nanti ketika udah diakselerasi menjelang garis finish? Nah, kali ini di tikungan terakhir dan fokus mengejar Marc Marquez, dan sambil mengejar ini dia akselerasi pejuang demi Ducati, masih mengejar dan sedikit lagi kita bisa mengejar Marc Marquez. Dia bisa mengejar, masih mengejar, sedikit lagi masih mengejar. Dan kali ini kita overtaking Marc Marquez, dan sayang sekali dikit lagi tadi, padahal kita malah kalah dari Marc Marquez dengan jarak hari ini hanya 0,033. Astaga, Marc Marquez hampir tadi kita kalahkan, tapi sayangnya hari ini emang mungkin karena hari keberuntungan si Marc Marquez, makanya Ducati nggak bisa masuk ke 5 besar untuk menggeser Marc Marquez. Bahkan untuk kita tembus ke podium itu benar-benar sulit banget cuy. Ya ampun, tapi nggak masalah ya, pasti ini kita udah bisa membawa Ducati untuk tampil bagus meskipun dengan pengurangan elektronik, ditambah lagi dengan tanpa adanya pengembangan. Jadi kira-kira gimana nih? Apakah kalian bakal masih tetap bersikeras untuk ngelakuin pengembangan atau malah justru kayak gini aja yang performanya udah stabil? Jadi silakan kalian nanti tulis aja di kolom komentar kira-kira apakah kita bakal ngelakuin pengembangan atau malah justru sampai gini aja karena ini udah bagus. Apalagi di track lurus kita benar-benar lihai banget mengejar para rival yang emang paling kuat banget seperti Honda atau mungkin dari tim lainnya. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih menonton dan oke, bye, ciao.